Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ampunan, keberkahan dan meneguhkan iman kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari ini, sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika bisa bangun dari tidurnya, ucapan pertama yang beliau lafazkan itu kalimat Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ternyata bisa bangun dari tidur itu nikmat, sehingga beliau menuntut kita untuk membaca hamdalah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kita setelah sebelumnya diwafatkan dalam bentuk tidur, dan kepadanya kita akan dikumpulkan. Apalagi setelah kita bangun, kita bisa beraktivitas, bisa ke kamar mandi, bisa buang air dengan sempurna, bisa berwudu, bisa sholat. Mungkin ada yang sudah tahajud tadi, ada yang witir, ada yang bisa beristighfar. Sampai detik ini kita bisa sholat qobliyah, bisa sholat subuh, bisa duduk di majelis ilmu. Ternyata bertambahnya waktu berlalu itu bertambah banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya bertambah banyak bulan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, limpah pula pada segenap sahabat beliau, pada para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman.
Para jamaah rahmatullah, pada pertemuan kita di bulan yang lalu kita sudah mengawali bahasan tentang sholat ditinjau dari makna bahasa, yaitu artinya adalah doa atau doa. Kita pagi ini akan melanjutkan masih mengupas tentang makna sholat. Kali ini berkaitan dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekilas ayat ini tidak ada hubungannya dengan sholat, tetapi hakikatnya ini hubungannya sangat erat dengan sholat, ditinjau dari sisi bahasa. Nah, ini kita pendalaman makna sholat secara bahasa. Jadi kata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memahamkan hamba-hambanya mengenai hakikat sholat sebagai ibadah yang paling utama dalam Islam. Karena nanti ketika kita membahas tentang kedudukan sholat, sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak gugur pelaksanaannya dalam keadaan apa. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakilkan pelaksanaannya oleh orang lain. Satu-satunya ibadah yang tidak digantikan dengan bentuk amalan yang lain. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain ketika tidak mampu bisa gugur. Misalnya haji. Sholat dan haji sama-sama rukun Islam. Tapi orang yang tidak haji kemudian tidak mampu haji, kemudian tidak melaksanakan haji, tidak berdosa. Karena kewajiban haji hanya bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu kemudian tidak berangkat, tidak berdosa. Tapi sholat tidak ada. Kalau tidak mampu boleh tidak sholat, tidak ada. Jadi sholat itu apapun keadaannya harus mampu melaksanakan. Maka ketika Allah tidak memberikan dispensasi atau keringanan kepada hambanya untuk diperbolehkan meninggalkan sholat, Allah memberikan alternatif. Ketika orang tidak mampu berdiri, sholatnya boleh sambil duduk. Jadi bukan mengapa enggak sholat? Sholat kan harus berdiri. Saya tidak bisa berdiri, maka saya gugur sholat yang tidak. Rasul mengatakan sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Sholatlah sambil berdiri. Kalau engkau tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Kalau duduk pun terasa berat, tidak bisa duduk karena sakit, mustalqi. Sholatlah sambil berbaring. Nah, kalau berbaring kan orang yang sakit semua bisa. Kalau sudah dalam keadaan berbaring juga ngaku masih tidak bisa, ya,
disolatkan saja sudah. Tapi sudah jadi mayat dia. Kalau sudah berbaring masih merasa tidak bisa sholat. Rasul sudah membolehkan. Yang penting jangan tidak sholat, apapun keadaannya harus sholat. Sholat syaratnya harus suci dari hadas dengan cara berwudu. Kalau tidak bisa tersentuh air, bukan berarti kemudian gak sholat. Mengapa gak sholat? Saya tidak bisa wudu karena saya sakit, tidak boleh tersentuh air, kata dokter. Allah sudah memberikan alternatif. Faman kana maridon au ala safarin, siapa yang sakit atau safar atau wa'ilam tajidu ma'an fatayammamu shahidan thayyiban, kalau tidak mendapatkan air sebagai alat bersuci untuk berwudu, maka bertayamumlah dengan itu. Jadi ada alternatif. Sehingga dengan diberikannya banyak alternatif untuk pelaksanaan sholat ini, memang wajar kalau kemudian sholat ini tidak bisa gugur dalam keadaan apapun. Ibadah yang lain bisa digantikan atau bisa diwakilkan pelaksanaannya oleh orang lain. Misalnya orang yang tidak bisa berangkat haji karena sakit, mungkin dia masih muda tapi ya sakit, sudah stroke, maka dia tidak bisa secara fisik berangkat. Boleh hajinya itu dibadalkan, digantikan. Badal itu artinya diganti. Dia membayar orang lain untuk berhaji yang niat hajinya untuk dirinya. Itu secara syar'i diperbolehkan. Jadi yang haji orang lain, pahalanya untuk dia. Ini hajinya bisa diwakilkan. Tapi sholat tidak bisa. Orang lain sholat, pahalanya untuk dia. Dia bayar berapapun itu tidak sah. Inilah istimewanya sholat. Ada ibadah yang bukan digantikan oleh orang lain, tapi kalau dia tidak bisa mengerjakannya, bisa diganti dengan membayar fidyah. Seperti puasa. Orang yang tidak bisa puasa karena sakit atau karena sudah tua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang tidak kuat puasa karena sakit atau karena sudah tua, dia bisa tidak puasa dan puasanya diganti dengan membayar fidyah. Tapi orang setua apapun, seberat apapun sakitnya, tidak bisa sholatnya diganti dengan fidyah. Ini keistimewaan sholat. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan kepada hamba-hambanya betapa sholat ini ibadah yang sangat penting. Jadi apa hubungannya surat Al-Ahzab 56 ini dengan sholat? Kita sudah sampaikan bahwa sholat, kata sholat itu bentuk tunggal. Nah, jamaknya sholat itu adalah sholawat. Maka kalau ayat ini sering digunakan untuk kan dalil tentang anjuran bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat
kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah perintahkan wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah engkau kepadanya. Jadi memang ayat ini berisi perintah untuk bersolawat, tetapi ya solawat itu sendiri tadi bentuk jamak daripada sholat yang artinya secara bahasa itu adalah doa. Nah, namun di sini para jamaah, kalau dinyatakan innallaha wa malaikatahu yusallun, Allah itu yusalli, kan tidak mungkin dimaknai Allah itu berdoa. Mustahil kalau Allah berdoa dalam artian memohonlah. Kalau Allah memohon, memohonnya kepada siapa? Nah, ini yang perlu kita ingin dalami supaya pemahaman kita tentang sholawat dari Allah itu artinya sebetulnya apa? Kalau Allah itu bersolawat kepada Nabi, malaikat itu bersolawat kepada Nabi, kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, ini maknanya apa? Jadi makna sholat atau makna sholawat dari ketiga pihak ini kepada Nabi itu artinya berbeda-beda. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu makna sholawat dari Allah kepada Nabi. Jadi kalau Allah itu bersolawat itu artinya. Dan nanti ada juga hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ternyata Allah itu tidak hanya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi ada hamba-hamba dengan amalan tertentu itu yang akan disolawati oleh Allah. Artinya Allah akan bersolawat kepada hamba-hamba yang melakukan amalan-amalan tertentu. Maka berarti kan hamba-hamba ini istimewa. Karena sampai-sampai Allah bersolawat kepada hamba tersebut. Siapalah dia? Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, mungkin wajar Nabi itu sebagai manusia terbaik di muka bumi ini, maka Allah bersolawat. Malaikat juga bersolawat karena Nabi itu manusia istimewa. Tapi nanti ada orang-orang mukmin biasa dengan amalan tertentu, dia diperlakukan sama, mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan sholawat dari malaikat. Contohnya ini bocoran dulu supaya nanti nyambung. Siapa sih orang yang mendapatkan sholawat dari Allah dan dari malaikat itu selain daripada Nabi Muhammad SAW? Itu banyak sebetulnya, banyak amalan yang bisa menjadi sebab seseorang itu mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Salah satunya adalah orang-orang yang sholat berjamaah posisinya di shaf yang pertama. Jadi orang yang sholat berjamaah posisinya itu berada di shaf yang pertama, bukan yang terakhir, yang pertama. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Di orang yang di shaf yang pertama itu mendapatkan keistimewaan, akan disolawati oleh Allah dan malaikat. Jadi bukan hanya Rasul yang disolawati oleh Allah,
Kalau Allah bersalawat kepada Rasul, jelas hadisnya, ayatnya itu. Tapi juga ada siapa saja, tidak pandang bulu, orang miskin atau kaya, berpangkat tinggi atau tidak punya pangkat, ada titel atau tidak ada titel, kalau dia sholatnya di shaf yang pertama akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan dalam Islam, siapa saja yang datang duluan, dia berhak untuk menempati shaf yang pertama. Siapapun dia. Dan sebaliknya, sekalipun dia seorang presiden, kalau datangnya terakhir, ya shafnya di belakang. Itu etikanya. Kalau presiden sholat ingin shaf di depan, ya datang duluan. Datang terakhir, langsung di shaf pertama. Ini menjadi sunnah. Kasihan orang yang datang duluan, dia haknya diambil oleh pemimpin ini. Hak dia mestinya karena dia duluan di shaf pertama, karena mau ada orang penting, dia nggak bisa. Ini kan berarti hak dia diambil. Di dalam Islam seperti itu. Siapapun yang datang duluan, dia berhak untuk mendapatkan shaf yang pertama. Mengapa? Itu istimewanya shaf pertama tadi, mendapatkan salawat dari Allah dan malaikat. Itu salah satunya amalan yang bisa menjadi sebab Allah bersalawat kepada hambanya selain Rasul SAW. Nah, kemudian apa arti salawat dari Allah, salawat dari malaikat, dan salawat dari orang-orang yang beriman? Ya, menafsirkan surat Al-Ahzab 56. Disebutkan dalam tafsir-tafsir yang membahas ayat ini. Yang pertama, ini rujukannya diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu punya tafsir Ibnu Katsir, kemudian membuka surat Al-Ahzab 56, ini akan ketemu beberapa tafsiran. Yang pertama, qala Abul Aliyah. Al-Imam Abul Aliyah berkata, salatullah, jadi salawat dari Allah kepada Nabi, artinya sana'uhu alaihi indal malaikah, pujian Allah kepada Nabi di hadapan malaikat. Jadi artinya Allah bersolawat itu Allah memuji. Jadi bukan Allah berdoa. Makanya ini nanti kalau tidak paham tafsir ayat ini, kita akan keliru dalam memaknai. Kita sudah tahu sholat artinya doa. Nah, Allah sholat, Allah berdoa. Ini kan jadi rancu. Jadi salawat dari Allah itu para mufassir memaknai dengan as-sana, pujian. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi itu bukan Allah mendoakan Nabi, tetapi Allah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini makna yang pertama, salawat dari Allah itu pujian. Maka ketika Allah bersalawat kepada orang-orang yang duduk di shaf pertama tadi, maksudnya Allah memuji. Karena dia sudah bersungguh-sungguh datang ke masjid di waktu yang pertama, sehingga berhak untuk mendapatkan pujian dari Allah atas kesungguhan tersebut. Ini makna yang pertama, salawat dari Allah artinya pujian. Kemudian yang kedua, salawat dari Allah artinya barokah. Maksudnya Allah memberkahi. Allah memberkahi. Siapa
ya Rasul, kalau itu salawat kepada Rasul, dan orang-orang yang bisa pertama kalau itu salawat Allah kepada orang-orang yang benar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Apa itu berkah? Jadi kan akhirnya ketika dijelaskan Allah berikan berkah, kita ingin tahu berkah itu apa. Berkah, barokah, berkah, kadang-kadang berkat atau orang itu namanya hari Jumat itu kalau di kampung ya, habis acara yasinan dikasih berkat. Kalau di kampung saya juga kasih berkat, besek itu namanya berkat. Barokah, al barokah itu artinya al khairul katsir, kebaikan yang banyak dan berlimpah dan terus menerus. Jadi kalau orang mendapatkan keberkahan dari Allah, berarti orang mendapatkan kebaikan yang banyak dan terus menerus. Dan kebaikan yang banyak itu tidak identik dengan materi. Tidak identik dengan materi yang berlimpah. Sehingga apa? Ada orang yang mungkin pendapatannya dari kerja kerasnya itu secara materi tidak banyak, tetapi diberikan keberkahan oleh Allah sehingga bisa untuk mencukupi kehidupan dirinya dan keluarga. Ada orang yang penghasilannya banyak, tetapi ketika tidak diberikan keberkahan, uangnya itu tidak membawa kebaikan. Ya misal ada orang bekerja, tapi ya karena pekerjaannya tidak halal, meskipun dapat harta yang berlimpah, hartanya tidak berkah. Korupsi misalnya kan, atau merampok pokok emas, ya, merampok setengah kilo saja emas itu dapat berapa? 1,5 miliar nanti. Banyak sekali. Orang punya uang 1,5 miliar, tapi karena didapatkan dengan cara yang haram, itu nggak ada berkahnya. Rata-rata orang merampok itu, hasil rampokannya meskipun banyak, itu habis dalam hitungan hari. Habis, Pak. Untuk boya-boya. Itu maksiat lagi. Ini jadi nggak berkah hartanya. 1,5 miliar itu bisa habis dalam beberapa hari. Bahkan bisa habis dalam sehari. Dan kalau untuk judi, nggak perlu hari-hari kan. Mungkin dalam beberapa menit, beberapa jam, pasang slot, kalah habis ya. Mengapa tidak berkah? Tapi orang kerja dengan pekerjaan yang halal, dapat gaji mungkin 500.000, bisa untuk hidup 1 bulan. Mengapa Allah berikan keberkahan pada harta yang sedikit tadi sehingga mencukupi? Jadi kalau sudah bicara berkah ini memang sesuatu yang bisa jadi di luar nalar. Dan Allah kuasa, Allah maha mampu untuk memberikan itu kepada hamba. Penghasilannya memang tidak besar, hanya pas-pasan. Tapi dengan begitu Allah jadikan keluarganya sehat semua. Tidak ada yang sakit, sehingga tidak perlu keluar uang untuk rumah sakit. Ada orang yang gajinya besar, pendapatannya besar, setiap bulan dia harus ke rumah sakit. Ada orang pernah menemui saya, masuk orang kaya di Bandar Lampung, punya beberapa usaha bengkel besar. Itu datang, Ustaz,
Saya ini memang kalau dari pendapatan itu berlebih-lebih bengkel besar, beberapa satu bengkel besar saja sudah cukup untuk kebutuhan. Suami ini punya beberapa bengkel. Pendapatan saya itu banyak. Tapi ya itu, setiap bulan ada saja keluarga saya yang harus diantar ke rumah sakit. Kalau enggak ibu saya, anak saya. Kalau enggak keponakan. Kalau enggak istri. Kalau enggak ya saya. Jadi ya bukan berarti kemudian yang seperti ini hartanya tidak berkah. Tidak berkah. Pasti tidak berkah, ya bukan. Tapi artinya para sama Rasulullah, ada orang-orang yang penghasilannya besar, pengeluarannya juga besar. Bahkan memang ya itulah tabiat manusia. Seseorang dengan penghasilan sedikit, dia akan menyesuaikan. HP-nya ya HP biasa, motornya ya motor biasa. Nanti begitu penghasilannya naik, ganti HP yang lebih mahal, ganti motor yang lebih besar kan? Itu manusia begitu. Akhirnya apa? Pendapatan banyak habis juga untuk gaya hidup kan? Habis juga ternyata. Ada orang yang bayar listrik rumahnya 1 bulan itu 6 juta. 6 juta. Itu listrik. Dan kita ini ada yang penghasilannya sebulan tidak sampai 6 juta. Ini dia harus bayar listrik saja itu 6 juta. Artinya orang pendapatannya besar, itu pengeluarannya juga akhirnya apa? Tuntutannya besar. Maka ketika Allah memberikan keberkahan itu luar biasa. Sedikit tapi mencukupi. Jadi orang Allah bersolawat kepada hambanya agar Allah memberikan keberkahan. Berkah itu kan sesuatu yang kita harapkan. Bukankah dalam salam itu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan orang itu untuk mendapatkan di samping keselamatan, ya, rahmat dan juga keberkahan, yaitu kebaikan yang baik. Itu makna yang kedua. Ya. Jadi makna yang pertama pujian dari Allah, makna yang kedua adalah keberkahan. Makna yang ketiga, salawat dari Allah itu artinya ar-rahmah. Rahmat. Allah bersolawat artinya Allah memberikan rahmat kepada Rasul. Kalau itu salawat kepada Rasul. Kalau itu salawat dari Allah kepada orang yang di saf pertama tadi, berarti Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang sholat dalam posisi di saf yang kedua. Seberapa pentingnya rahmat itu? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada hamba. Rasulullah SAW itu sampai pernah bersabda, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amal. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga semata-mata mengandalkan amalnya. Setelah Rasul berkata demikian, ada sahabat yang menyimpang. Wala anta ya Rasulullah. Apakah demikian pula dengan engkau, wahai Rasulullah? Artinya kalau engkau mengatakan, ya, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga semata-mata dengan amalnya, apakah engkau juga demikian Rasulullah? Engkau tidak bisa masuk surga semata-mata dengan amalmu. Kata Rasulullah, wala ana. Iya. Begitu juga dengan saya. Saya pun sama seperti kalian, tidak akan masuk surga semata-mata mengandalkan amalan yang saya lakukan. Padahal para jamaah, siapa orang di dunia ini yang amalnya sama dengan amalnya Rasul SAW? Rasul itu kalau beliau sholat sendiri,
di malam hari disifati oleh istri beliau Aisyah. Beliau berdiri hatta tawarromat qadama. Berdiri sampai kakinya itu apa? Bengkak. Min turil qiyam, saking lamanya berdiri. Itu kata Aisyah. Dan itu dibuktikan oleh Ibnu Abbas. Satu ketika Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini kan sepupunya Rasul. Ibnu Abbas ini nginap di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nginap malam-malam, Rasul sholat malam, ikutlah menjadi makmum sholat malam. Ya karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, belum menjadi orang yang dewasa, masih kecil. Dia tidak tahu. Sholatlah jadi makmum berada di sebelah kiri Rasul. Di sebelah kiri. Katakanlah ini kiblatnya ke sana. Jadi ini Rasul, apa sebelah kiri? Akhirnya Rasulullah membenarkan posisinya. Diputar, diarahkan di sebelah kanan beliau. Nah, sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita selaku umat Rasulullah SAW, bahwa kalau sholat berjamaah makmumnya hanya satu, posisi makmum itu di sebelah kanan imam dan sejajar kakinya, sejajar dengan imam, jadi tidak di belakang. Kadang-kadang kita lihat ada yang di belakang kakinya, ada yang di belakang setengah meter, ada yang di belakang persis seperti sholat pada umumnya. Nah ini kalau jamaahnya laki-laki, imamnya laki-laki, jamaahnya laki-laki satu orang, seperti yang Rasul lakukan terhadap Ibnu Abbas, diletakkan di samping kanan beliau persis, tidak ada jeda, jadi tidak di belakang sedikit, apalagi di belakang banyak, kecuali nanti kalau makmumnya wanita satu orang, ya katakanlah suami istri. Rasulullah sholat, Aisyah itu di belakangnya, bukan di samping kanannya. Nanti bapak-bapak jangan mentang-mentang istri suruh samping kanannya seperti Ibnu Abbas, tidak boleh. Ya meskipun istri sendiri, anak perempuan sendiri, ibu kandung sendiri, kalau wanita softnya sendirian, jadi sendiri-sendiri di belakang. Ini imamnya, wanitanya. Itu Rasul mengatur soft untuk sholat berjamaah. Nah, jadi ikutlah beliau ini bermakmum dengan Nabi SAW. Bacalah Rasul itu surat Al-Baqarah sampai selesai 288. Dalam hatinya Ibnu Abbas, semoga setelah ini Rasul rukuk. Begitu selesai, langsung bismillah baca Alif Lam Mim surat Ali Imran 200 ayat. Dia bergumam, semoga setelah ini selesai Rasul rukuk. Ternyata nyambung Pak surat An-Nisa, nyambung lagi Al-Maidah, baru kemudian rukuk. Jadi gimana tidak bengkak kakinya? Sekian 5 juz itu sekali berdiri. Nah itu kalau sholat sendirian memang tidak masalah. Tapi kalau dalam sholat 5 waktu berjamaah, jangan sekali-kali membaca ayat yang sangat panjang. Karena ya pernah juga ada kasusnya yang terjadi pada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad ini sahabat pilihan Rasul, bukan sahabat-sahabat biasa. Dipilih oleh Rasul sebagai dai. Jadi orang kepada Rasul untuk berdakwah keluar kota Madinah itu, Mu'ad
bijak. Jadi artinya orang yang secara keilmuan itu dia mendalam, hafalan Qur'annya yang banyak. Suatu ketika beliau memimpin sholat isya di perkampungan, karena tinggalnya tidak di dekat Masjid Nabawi, kampungnya. Sholat di situ, sholat isya, ayat yang dibaca itu panjang sekali. Panjang. Sampai saking panjangnya itu ada sahabat yang kemudian dia memisahkan diri dari sholat berjamaah, menyempurnakan sendiri. Panjangan, ini beristirahat sendiri. Ya sempurnakan sendiri selesai, kemudian dia keluar. Keluar itu kemana? Bukan pulang ke rumah. Dia datang menemui Rasul, dekat dari masjid itu, langsung ke Masjid Nabawi. Menemui Rasul, mengadukan perihal yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal sebagai imam masjid di kampung. Ya Rasulullah, ini Mu'ad sholatnya panjang betul. Saking panjangnya saya akhirnya memisahkan diri sholat sendiri, dan saya ingin menyampaikan ini kepada akhirnya Rasul memerintahkan untuk dipanggil. Kalau itu panggil Mu'ad, dipanggil Mu'ad, diklarifikasi, benar apa tidak dia itu baca ayat. Ternyata ya seperti yang diceritakan laki-laki tadi. Akhirnya apa kata Rasul? Afattanun anka ya. Apakah engkau ingin menjadi orang yang membuat fitnah, wahai Muhammad? Jadi ternyata seorang imam kalau memimpin sholat bacaan yang sangat panjang, ini dianggap oleh Rasul berpotensi membuat fitnah. Idza shallaita bin nas fahaffif, kalau engkau menjadi imam sholat orang-orang, hendaklah engkau meringankan sholat, meringankan, jangan baca Al-Baqarah, ringankan. Mengapa? Fa inna fihim as-saqim, karena di antara jamaahmu itu mungkin ada orang yang sakit, yang tidak kuat berdiri lama. Wa fihim ad-dha'if, di antara jamaahmu itu ada orang yang fisiknya lemah, dia tidak sakit tapi sudah tua, lemah, tidak kuat lama-lama. Wadal hajah, dan di antara jamaahmu itu bisa jadi ada orang yang punya hajat, ya. Orang tuanya sakit biasanya, tidak bisa ditinggal lama-lama. Nah, kalau sholatnya lama akhirnya dia nggak khusyuk sholatnya, dia punya hajat. Maka karena banyak ragam kepentingan jamaah ini, hendaknya engkau meringankan sholat. Wa idza shallaita wahdak fal tuqbil mas. Kata Rasul, kalau engkau sedang sholat sendiri atau sholat sunnah sendiri, maka silakan panjangkan sholatmu semaumu. Silakan baca Al-Baqarah sampai akhir. Kalau sholat sendiri tidak masalah. Tapi kalau jadi imam sholat rawatib 5 waktu, menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang hafid Al-Quran, bacaannya panjang. Nanti kalau mau bacaan panjang bisa dalam sholat tarawih, 1 hari, 1 juz, atau ada yang di masjid yang 1 malam 1 kali khatam juga. Nah, itu pilihan kalau sudah sholat tarawih itu kan sunnah ya. Mau yang panjang, mau yang sedang, mau yang pendek, itu ada alternatifnya. Tapi kalau sholat wajib ini harus panjang, jangan panjang. Itu sholawat. Jadi rahmat
eh, Rasul sendiri tidak bisa masuk surga ya, semata-mata berdasarkan amal, padahal amalan Rasul dari siapa yang mengandung itu baru sholatnya, belum zikirnya, belum istighfarnya, belum infak dan sedekahnya. Rasul itu sebetulnya orang yang kaya. Dari mana kita tahu Rasul orang lain? Kalau perang itu 1/5 ghanimah itu jatahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1/5 rampasan perang itu milik Rasul. Tapi meskipun Rasul itu dapat jatah harta yang begitu banyak berlimpah, itu harta itu tidak bertahan lama di rumah, langsung diinfakkan, diberikan kepada orang-orang, tidak tersisa sama sekali. Sampai-sampai kata Aisyah, muncul bulan purnama, muncul lagi sampai 3 bulan purnama, dapur Rasul tidak ada asapnya sama sekali. Tidak ada gandum yang bisa dimasak. Yang dimakan Rasul hanya al-aswadani, 2 yang hitam, maksudnya itu kurma dengan air. Ya kalau kurma kan nggak perlu dimasak, air juga tinggal diminum. Sampai seperti itu. Padahal orang yang kaya, mengapa kekayaannya diinfakkan? Tapi kalau dari sisi amalan ini nggak ada yang menyaingi Rasul. Tapi meskipun begitu, beliau tidak bisa masuk surga semata-mata. Illa, kata Nabi, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali Allah menganugerahkan kepadaku rahmat. Jadi rahmat Allah itulah yang menjadi sebab seseorang termasuk Rasul nanti dimasukkan ke dalam surga. Bukan amal. Tapi bukan berarti para jamaah amal itu tidak penting, bukan. Jadi amal itu wasilah seseorang bisa mendapatkan rahmat. Artinya seseorang akan masuk surga dengan rahmat dari Allah. Allah tidak akan merahmati seseorang kalau orang itu tidak beramal. Jadi artinya ya amal itu ya penting. Ya. Semakin banyak amal seseorang, semakin besar potensi orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan masuk surga kan bukan karena amal, karena rahmat. Jadi kita nggak usah ngoyo-ngoyo beramal. Bukan amal yang membuat kita masuk surga, bukan begitu. Benar, masuk surga itu peran rahmat itu sangat besar, tetapi Allah tidak memberikan rahmat kepada hambanya yang tidak beramal. Ada setidaknya 27 amalan yang dilakukan oleh manusia yang menjadi sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah tulis buku, punya 27 orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Itu ada 27 poin di situ yang kita sebutkan. Semuanya itu amal-amal. Artinya kalau kita ingin dapat rahmat, ya memang harus beramal. Yang kalau amal kita ini kemudian maksimal, Allah berikan rahmat, dengan rahmat itu kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi Allah bersalawat, tapi Allah memberikan rahmat. Nah, salawat ini, salawat kita mengerjakan sholat, kita berdoa, kita berzikir. Ini adalah amal. Dengan wasilah kita beramal, maka Allah akan memberikan rahmat. Jadi Allah bersolawat,
itu Allah memberikan rahmat. Jadi itu makna salawat dari Allah. Jadi yang pertama tadi pujian, yang kedua keberkahan, yang ketiga adalah rahmat, yang keempat tazkiyah. Tazkiyah itu artinya pensucian. Pensucian. Apa pensucian dari dosa? Jadi pengampunan dosa. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi, Allah mengampuni dosa Nabi. Allah bersolawat kepada orang yang sholat isya yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang sholat isya. Ini keistimewaan orang yang disolawati oleh Allah, diampuni dosanya melalui amalan-amalan tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, seandainya orang-orang itu mengetahui keutamaan menjawab azan dan sholat isya yang pertama, niscaya mereka akan berusaha mendapatkan tempat sholat pertama itu meskipun harus dengan cara merangkak. Merangkak itu kan susah kan, apalagi kalau merangkaknya dari rumah karena nggak bisa jalan. Orang nggak bisa jalan harus ke masjid dengan cara merangkak, itu kan pengorbanan yang luar biasa. Tapi kalau dia tahu sholat pertama itu istimewa, meskipun dia tidak bisa jalan, dia akan merangkak untuk bisa sampai menuju tempat yang istimewa. Dia akan merangkak. Kita ini nggak perlu merangkak kan, berjalan saja pelan-pelan itu bisa. Tapi ya sudah diberi oleh Allah kaki yang sehat, telinga yang sehat, azan terdengar, bahkan saking dekatnya ya, dengan masjid itu suaranya begitu keras. Tapi ya masih berat sekali kaki ini melangkah untuk sholat berjamaah. Lebih ringan melangkah ke pasar Perumnas itu, meskipun agak jauh dikit. Itu ringan ke sana. Tapi ke masjid yang tinggal beberapa langkah itu kadang-kadang berat. Ini ada apa? Padahal kata Nabi, seandainya orang tahu keistimewaan di sholat pertama, dia akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Apa keistimewaannya? Ini salah satu keistimewaan tadi, mendapatkan sholawat dari Allah. Ini salah satu keistimewaan mendapatkan sholawat yang maknanya tadi dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kalau kita dipuji oleh presiden di hadapan menterinya saja, misalnya presiden sedang rapat dengan menteri, nama kita disebut, itu Bapak si Fulan dari Waihalim Lampung. Nama kita melambung seantero Indonesia, dikenal di shopping, sebutkan alamatnya. Betapa senangnya nama kita, siapa kita sampai disebut oleh presiden kan gitu. Nah ini orang yang sholat di sholat pertama tadi dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kata Allah, hai malaikat, lihat si Fulan yang tinggal di Waihalim, di Masjid Al-Imam, dia sholat di sholat yang pertama. Orang yang istimewa dipuji oleh Allah, istimewa sekali. Makanya untuk mendapatkan keistimewaan itu seandainya harus merangkak, dia akan. Itu baru satu makna tadi yang pertama. Belum lagi maknanya keberkahan, maknanya adalah diberikan ampunan dosa, diberikan rahmat. Wajar kalau orang mengejarnya meskipun harus dengan merangkak-rangkak. Tapi orang yang tidak tahu ya akhirnya tidak berhenti. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan
kesadaran untuk menuntut ilmu, sehingga tahu keutamaan-keutamaan amal, sehingga termotivasi untuk melakukan. Karena nanti ketika orang meninggal, baru saat itulah penyesalan akan tiba. Karena dia akan mengingat semua yang pernah dia dengar, ajakan-ajakan kebaikan yang pernah dia terima yang tidak direspon. Dia akan menyesal sekali. Karena kata Nabi SAW, "Ma min ahadin yamut illa nadi." Tidaklah seorang pun meninggal dunia kecuali dia pasti akan menyesal. Tidak ada orang yang tidak menyesal. Orang yang sudah masuk surga pun dia menyesal. Apalagi yang masuk neraka. Ditanya Rasul, ya Rasulullah, bagaimana? Bagaimana orang itu menyesal? Masuk surga kok menyesal? Kata Rasul, in kana muhsinan nadima alla yakuna zahid. Kalau orang itu sudah masuk surga, bentuk penyesalannya, dia menyesal, mengapa dulu saya tidak lebih banyak sholatnya? Mengapa saya cuma sholat wajib saja, tidak rawatib juga? Yang sudah wajib dan rawatib masih menyesal, mengapa saya tidak nambah dengan duha? Coba saya tambah, tingkatan surga saya lebih tinggi. Yang sudah wajib rawatib duha masih menyesal, mengapa saya dulu tidak qiyamul lail? Kalau saya tambah qiyamul lail, asa rabbuka maqaman mahmuda, lebih tinggi lagi derajat saya di surga. Karena surga itu ada 100 derajat. Orang akan dimasukkan sesuai dengan kadar amal-amal yang dilakukan tadi. Semakin banyak, semakin tinggi. Maka orang itu akan menyesal. Sudah infak, dia masih menyesal. Padahal sudah dengan infak sudah dimasukkan ke surga, tapi menyesal. Mengapa belum saya infaknya tidak lebih banyak? Cuma 5.000 sehari, cuma 10.000. Saya bisa sebetulnya infak 50.000 sehari. Itu menyesal. Apalagi orang yang masuk neraka. Mengapa dulu ada panggilan sholat, hayya ala sholat, mari sholat, hayya ala falah, mari meraih kemenangan. Saya masih asik di depan itu, masih asik main kartu. Ada nggak sekarang main kartu, Pak? Ya? Itu main domino itu kan, main catur kan gitu kan. Oh, sekarang mungkin main game lah kan. Tapi apa iya sudah mbah-mbah ini masih main game, Pak? Tapi melalaikan, itu menyesal sekali. Maka ya, sebelum penyesalan itu tiba, ya sekalipun kita tidak akan bisa menghilangkan penyesalan, itu mustahil. Tapi setidaknya ikhtiar kita itu bisa mengurangi tingkat penyesalan itu saja. Bisa berkurang kita, karena kita sudah maksimal. Ya. Sudah baca Quran, tapi cuma 2 lembar saja. Itu nanti masuk surga, dia menyesal. Mengapa? Dia tahu orang yang baca Qurannya 1 juz, surganya lebih tinggi derajatnya. Maka dia akan misal, mengapa saya dulu cuma 2 lembar? Waktu saya banyak seharian itu. Kalau saya 1 juz itu masih bisa. Camkan kata-kata saya ini pasti nanti akan terjadi di hari kiamat. Ya karena Rasul mengatakan begitu kok. Ma min ahadin yamut illa nadim yaumil qiyamah. Tidak seorang pun meninggal dunia pasti dia akan menyesal. Rasul yang mengatakan. Maka ini kepastian yang tidak bisa ditawarkan. Yang bisa tadi kita berusaha untuk meminimalisir penyesalan tadi dengan mujahadah, kesungguhan kita beramal di penghujung usia kita. Karena kita bertambah hari itu semakin bertambah dekat dengan ajal.
Minggu kemarin saja itu ada 3 jamaah kajian itu yang meninggal dunia. Seminggu kan? Seminggu. Jamaah masjid Ad-Du'a, jamaah masjid. Dia tinggalnya di Kedamaian, tapi taklimnya di mana-mana. Setiap masjid dia datang ke taklim berita subuh. Jamaah masjid, jamaah Al-Asar kemarin meninggal. 1 minggu 3 orang yang rajin mengaji taklim itu. Artinya ya ada saatnya kita akan mengikuti mereka. Mungkin 1-2 hari lagi, mungkin 1-2 minggu lagi, mungkin 1-2 bulan lagi. Yang pasti kematian itu akan datang. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan. Sampai kita tahu kematian sudah semakin dekat, sibuk mengumpulkan dunia dengan melalaikan akhirat. Kalau sibuk mengumpulkan dunia untuk dibawa ke akhirat tidak masalah, Pak. Sibuk bekerja, hasilnya diinfakkan, itu tidak masalah. Tapi kalau sibuk bekerja untuk dinikmati di dunia, kemudian beramalnya dilalaikan, ini masalah besar. Karena sulit mencari orang yang sibuk dunia sekaligus juga sibuk dengan akhiratnya. Kadang-kadang kalau sudah sibuk dunia, akhiratnya dikalahkan. Ya silakan bersibuk-sibuk dengan dunia. Setelah dunia didapatkan, kirimkan untuk bekal kita di akhirat, untuk membangun rumah kita di surga. Jangan kita sibuk di dunia, dikumpulkan, begitu terkumpul kita mati. Harta yang sudah capek-capek kita kumpulkan dibagi menjadi milik ahli waris. Kita mati di kuburan tidak ada bekal. Mengapa? Tidak ada yang kita kirim dalam bentuk infak, sedekah, wakaf. Rugi kita. Maka ya silakan bekerja keras cari dunia. Setelah dapat, kirimkan ke akhirat sebagai tabungan abadi kita. Sisakan sebagian untuk keluarga, tapi jangan semuanya. Jangan semuanya. Sebagian kita gunakan untuk bekal pribadi kita. Karena yang pasti hanya kita sendiri yang nabung. Kalau kita mengharapkan kiriman infak anak kita nanti, ya kalau anak kita ingat. Kalaupun ingat berapa banyak infak anak kita atas nama kita sebagai orang tua. Sekedarnya. Infak atas nama ibu saya, infak atas nama bapak saya 70. Ya bukan berarti itu tidak ada nilainya, tapi kalau kita sendiri yang infak, kita bisa 500.000, bisa 1 juta. Kalau uang kita yang berkali kita bisa luas. Tapi kalau mengharapkan orang lain infak, ya bisa, tapi seberapa? Maka ketika kita bisa mengolah harta kita untuk akan kita kelola dengan baik, supaya apa? Meminimalisir penyesalan di hari kiamat. Karena salah satu penyesalan orang itu yang diabadikan Allah di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu apa? Ingin berinfak. Allah sudah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa antum minas salihin. Ketika kita masih hidup, masih lapang, masih sehat, masih muda, Allah katakan wa anfiqu, hei hambaku, infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian yang kami berikan kepadamu. Infaklah, kata Allah, sebelum datang min qabli ayatiya ahadakum maut, kematian menjemput salah seorang di antara kalian, yang pada saat kematian tiba baru kalian merengek-rengek, ya Allah,
Tundalah kematianku barang sesaat aku akan sedekah dulu. Kemana 50 tahun waktu hidupmu yang aku berikan? Kemana 70 tahun yang aku berikan? Sampai sudah mau mati baru minta ditunda sebentar. Kemana kesadaranmu selama ini? Tidak diberi tanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi orang yang menyesal. Enggak menyesal. Uang saya banyak, tapi tidak sempat saya kirimkan ke akhirat karena keburu mati. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka ketika kita masih diberikan keleluasaan oleh Allah, manfaatkanlah sehat kita, manfaatkanlah ilmu kita, manfaatkanlah harta kita, manfaatkanlah potensi-potensi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita untuk bekal akhirat kita yang hanya kita yang pasti bisa menyiapkan. Meskipun sebagai orang tua kita masih bisa berharap dari doa anak, infak anak, sedekah anak, tapi ya itu spekulasi. Kita tidak tahu anak kita hari ini baik, tapi setelah kita mati belum tentu baik, Pak. Bisa jadi dia berantem dengan saudaranya, bunuh-bunuhan, masalah warisan kan. Kita tidak tahu. Maka yang pasti saja ya kita sendiri beramal untuk kebahagiaan agar kita benar-benar menjadi orang yang meninggal dalam keadaan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Mohon maaf tidak sempat memberi waktu untuk saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa kesempatan yang berikutnya. Surat Isra sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.